kepadamu Tuhan, hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Naikkan syukur padamu Yesus, sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata Anu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya.
maksudmu. Haleluya, 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 naikkan syukur padamu Yesus, sembah syukur kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah nama-Mu. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Haleluya. Oke, shalom Bapak Ibu sekalian yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Mari kita buka Alkitab kita, Efesus pasal 5 ayat 11 mulai. Surat Efesus pasal 5 ayat 11, janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebutnya saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak, sebab semua yang nampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Allah. Mengerti kehendak Allah apa? Hidup di dalam kebenaran, jangan hidup di dalam dosa. Menyebutkan saja tidak boleh, apalagi melakukan. Karena apa? Itu bertentangan dengan firman. Maka kehendak Tuhan, ya, dikatakan mengerti kehendak Tuhan supaya kita hidup di dalam kebenaran firman. Kita melakukan firman, kita melakukan kebenaran, maka di situ kita akan menjadi benar. Maka benar di sini bukan karena doa, bukan karena ibadah, tetapi benar di sini karena melakukan kebenaran. Nah, untuk melakukan kebenaran itu belajarnya dengan firman, dengan kebenaran. Dengan firman itu membuat kita mengerti ini dosa, tidak boleh, ini yang benar harus dilakukan. Untuk melakukan kebenaran, kekuatannya di doa. Karena dengan doa itu kita dekat sama Tuhan, kita punya kekuatan daripada roh Tuhan, sehingga kita mampu melakukan kebenaran. Dengan melakukan kebenaran, membuat kita ini benar dan kudus di hadapan Tuhan. Itu yang dikehendaki Allah di dalam kehidupan kita. Sebab kemari hati-hati dengan kehidupan kita, dan mari kita mau belajar mengerti kehendak Allah di dalam hidup kita. Biarlah dengan firman pada malam hari ini membuat kita mengerti, dan kita akan tetap semangat di dalam kita mengiring kepada Tuhan sampai akhir hidup kita.
Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan berdoa. Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat semua berkat kamu Engkau berikan kepada kami sepanjang hari ini dari pagi, siang, dan malam. Tuhan telah memberkati, mencukupi segala kebutuhan hidup kami sehingga kami boleh beribadah dan kami boleh melayani. Semua adalah berkat kamu Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Bapa, kami doakan seluruh umat Tuhan yang mengikuti doa malam pada malam hari ini, baik di sekitar Tirong, Lamas, Madiun, Magetan, Sarangan. Tuhan tolong memberkati satu persatu di mana mereka berada, diberkati rumah tangga, pekerjaannya, masa depannya, iman dan pelayanan semua diberkati dalam nama Yesus. Yang sakit disembuhkan, yang di dalam kekurangan diberkati Tuhan, yang membutuhkan pekerjaan diberkati Tuhan, yang membutuhkan pasangan hidup diberkati Tuhan, juga yang usahanya mengalami kebangkrutan dipulihkan dan dibangkitkan dalam nama Yesus. Berkati Pak Agus dan Pak Charles dengan segala kelemahan yang ada di kaki, di jamaah diberkati, dibangkitkan semangat di dalam mereka mengiring kepada Tuhan sampai akhir hidupnya. Berkati Pak Kasno Buninu dengan usia lanjut, mereka tetap kuat dalam mengiring kepada Tuhan. Ratna dan suami dijamah dan diberkati dengan semangat dalam mereka mengiring kepada Tuhan. Pak Dasono dengan ibu maupun yang anaknya laki dijamah dan diberkati, diberikan kesetiaan dalam mereka mengiring kepada Tuhan. Suli dan Andri dan Wulan dijamah diberkati, dibangkitkan semangat terus dalam mereka mengiring kepada Tuhan. Juga Ibu Sumotin diberkati kesehatannya, terlebih imannya tetap kuat di dalam Tuhan. Berkati Punoto dengan segala kelemahannya, dibangkitkan semangat terus dalam mereka mengiring kepada Tuhan sampai akhir hidupnya. Makasih Bapak, terima kasih. Tuhan juga akan tolong memberkati adik Kamilan dengan segala kelemahan yang ada di mata karena glaukoma, dijamah dan diberkati oleh Tuhan. Juga Tuhan akan tolong memberkati kedua anaknya Niko dan Lia yang ada di Jakarta. Tuhan telah memberkati imannya, pelayannya, pekerjaannya, kesehatannya, masa depannya semua diberkati dalam nama Yesus. Terlebih taruh dalam kedua anak ini untuk cinta dan perhatian kepada kedua orang tuanya. Terima kasih. Berkati kakak kami Ibu Ani dengan segala kelemahan yang ada di radang sendi, anti imun maupun segala saraf yang ada kepala, dijamah dan diberkati Tuhan. Kekuatan Tuhan limpah kepada hamba-Mu ini. Berkati anak menantu cucu di Surabaya dan sekitarnya, ada yang di luar pulau dan di luar itu akan telah memberkati rumah tangganya, pekerjaannya, masa depannya semua diberkati. Iman dan pelayanan juga diberkati dalam nama Yesus. Berkati para pelayan Tuhan yang melayani di GBT Bas Ngelamas, Tuhan telah memberkati, berikan kesetiaan, berikan ketangguhan terus, semangat dalam mengiring kepada Tuhan sampai akhir hidupnya. Berkati usaha pekerjaan rumah tangganya semua diberkati dalam nama Yesus, terlebihkan semangat dalam mereka melayani pekerjaan Tuhan. Berkati anak sekolah minggu dan anak youth sebagai generasi penerus gereja, diberkati anak-anak dalam pendidikannya, masa depannya, apapun yang dikerjakan anak-anak ini diberkati oleh Tuhan. Berkati pergumulan gereja untuk pembelian alat musik, sound system, videotron maupun ruangan musik, juga untuk acara Natal. Tuhan telah memberkati segala dana biaya yang dibutuhkan, diberkati dan diberkati Tuhan. Terima kasih. Berkati bangsa dan negara kami. Tuhan telah memberkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, MPR, DPR yang di pusat maupun di daerah. Berikan hikmat, akal budi, takut daripada Allah dalam memimpin bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia diberkati Tuhan, bangsa Indonesia dilindungi Tuhan. Terima kasih Bapak. Malam hari tidak beristirahat, Tuhan memberkati sehingga besok pagi kami bangun dengan tubuh segar kembali bersekutu dengan Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita yang percaya diberkati. Tuhan mengatakan amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.